Tuhan, di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan ya, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, Jemaat GBI Tugu, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur untuk segala rahmat, kebaikan, cinta, dan kasih-Mu dalam segenap penyertaan-Mu bagi kami semua yang hadir di media Zoom ini. Kami percaya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami segenap umat-Mu yang berkumpul di tempat ini, kami boleh merasakan kasih-Mu melalui sapaan firman-Mu dan juga perjamuan kudus yang sebentar akan kami jalankan. Biarlah Tuhan, kami mau undang Roh Kudus untuk boleh hadir di tempat ini. Bapa yang baik, Engkaulah Bapa penolong kami. Engkau Bapa yang selalu setia. Engkau Bapa yang sungguh memenuhi segala keperluan kami. Dari segala keberadaan kami mau bawa rasa syukur kami. Bersama segenap pujian yang kami angkat di hadapan-Mu. Sebagai rasa syukur kami kepadamu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari sama-sama kita katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat Tuhanku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, sebagai bentuk syukur dan kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala
Yesus penolong dan sahabat, tetap setia, Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ditanggung, di dalam diri memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan percaya, Tuhan setia. Tuhan, kami bawa hati kami dan syukur kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan. Biarlah Kau jamah seluruh segenap jemaat-Mu yang hadir di sini. Hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Menyembah, ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah. Mari angkat tangan saudaraku, buka hatimu dan katakan, buka hati, jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil seluruh di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Menyembah. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang hidup. Kita mau percaya, kita mau buka hati kita. Biarkan Dia menjamah setiap yang hadir di tempat ini. Mari Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Inna nasikina ya lalalala. Kami sembah Dia. Mari Allah Roh Kudus hadir di tengah kami. Nasikina ya lalalala. Kami buka hati kami, jamaah kami yang Allah Roh Kudus, penuhi segenap hati kami, segenap seluruh jemaat yang hadir pada acara pagi hari ini. Kami menyembah-Mu. Oh, buka hati kami. Hati untuk jamaah-Mu berserah penuh. Katakan di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan. Inilah seluruh hidup kami. Biarlah di altar-Mu kami bawa seluruh persembahan hidup kami. Menyembah, buka hati untuk jamaah. Ya nasikina ya lalas. Oh ya lalas sikina ya lalas. Ya lalas sikina ya lalas. Ya lalas. Altar-Mu menyembah.
altarmu menyembah di altarmu Tuhan, inilah segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami yang berkumpul pada saat ini, walaupun melalui media Zoom, kami percaya rahmat-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah Tuhan Roh Kudus, kiranya Kau melingkupi setiap kami jemaat GBI Tugu dimanapun kami berada. Lawat kami Tuhan, kasih-Mu boleh kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan senantiasa akan kami lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Kami mohon Tuhan, Kau urapi, Kau berkati Bapak Pendeta Ari Broto yang akan membawakan firman dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang Ia bawakan sungguh menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami segenap umat-Mu, kami ingin duduk diam. Kami ingin buka hati kami ingin buka pikiran kami. Dan biarlah Kau layakan kami Tuhan, agar kami boleh layak dan pantas untuk menyambut tubuh dan darah Kristus pada perjamuan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, penyembahan kami. Kami panjatkan dengan penuh rasa syukur kepadamu. Melalui perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar semua? Luar biasa. Amin. Baik, Pak Ari. Tema pada hari ini adalah mendengar dan berkata dengan hikmat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak melalui media, baik itu media massa maupun media elektronik, beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian penyerangan kelompok anggota TNI ke Mapolsek Ciracas. Pasti kita semua sudah membaca atau mendengar berita tersebut. Penyerangan beberapa anggota TNI ke Mapolsek Ciracas. Karena apa? Karena ada berita bohong yang disampaikan oleh anggota TNI. Jadi, salah satu anggota TNI mengendarai sepeda motor, kemudian terjatuh, sesampai di markas, dia berkata pada teman-temannya kalau dia dipukuli, dikeroyok oleh anggota polisi yang ada di Ciracas. Teman-temannya tersulut, ya kan, termakan oleh berita tersebut. Dan akhirnya terjadilah penyerangan oleh anggota TNI ke polisi yang ada di Mapolsek Ciracas. Kenapa bisa terjadi? Karena kenapa bisa terjadi? Karena mereka mendengar tidak dengan hikmat, yang berkata juga berkata tidak dengan hikmat. Akhirnya terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan. Baik, sebelum lebih lanjut, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 3, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 3, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara, ya kita bisa juga membaca bersama. Yakobus 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Yakobus 3 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka
yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar perlu dengan hikmat Tuhan. Berkata juga perlu dengan hikmat yang dari Tuhan. Ada banyak orang dihukum atau masuk penjara karena perkataan yang tidak berhikmat. Misalnya, Ahok dihukum karena perkataan yang dianggap menista agama. Ahmad Dhani dihukum karena perkataan yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian. Atau beberapa selebritis yang juga pernah dihukum karena perkataannya yang mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap seseorang. Itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki hikmat Tuhan, sehingga mereka berkata asal omong, tidak dipikir panjang bagaimana dampaknya untuk dia dan untuk orang lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk memiliki hikmat supaya kita dapat mendengar dan berkata dengan hikmat. Tentunya hikmat dari Allah. Yang pertama, mendengar dengan hikmat. Hikmat dari Tuhan. Amsal 2 ayat 2 berkata, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Jadi orang berhikmat pada saat mendengar suatu berita, apalagi berita miring, tidak langsung menganggapnya sebagai berita benar. Sebelum ada pembuktian. Dan dia tidak akan menyebarkan berita yang belum tentu tidak benar. Itu artinya dia mendengar dengan hikmat. Telinga orang benar dan berhikmat pasti suka mendengar hal-hal yang baik. Telinga orang benar dan berhikmat pasti suka mendengar hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Dia tidak suka dengan gosip, dia tidak suka dengan berita yang tidak benar atau belum tentu kebenarannya. Itu artinya kita berhikmat. Itu artinya kita orang benar, sehingga kita mendengar dengan hikmat yang dari Tuhan. Pada saat mendengar berita, kita kaji, kita pertimbangkan, kita pikirkan, apakah berita ini layak kita konsumsi atau tidak. Apalagi untuk kita sebarluaskan. Orang benar akan selektif di dalam menerima berita. Untuk dia simpan, untuk dia serap. Lalu yang kedua, berkata dengan hikmat dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 30 berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Bahkan Amsal 10 ayat 31 juga berkata, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Jadi perkataan yang keluar dari mulut orang benar dan berhikmat adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang menyakiti atau mencemarkan nama baik orang lain. Itu artinya orang berhikmat. Berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh senang mendengar hal-hal yang tidak baik. Orang yang bodoh senang mendengarkan gosip. Orang bodoh senang mendengarkan berita-berita yang tidak benar atau hal-hal yang tidak benar dan menyebarluaskannya. Dia senang bergosip, dia senang mengeluarkan kata-kata yang juga tidak benar karena dia orang bodoh. Tapi kita orang yang dipilih Tuhan adalah orang benar dan orang berhikmat, sehingga kita harus mendengar dengan hikmat dan juga berkata dengan hikmat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Saudara, lidah ini bagian kecil dari tubuh kita. Tapi dengan lidah kita, kita bisa membuat perkara-perkara menjadi megah. Tapi dengan lidah kita juga, kita bisa menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Maka dari itu, gunakan lidah kita dengan baik. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kita bisa mati karena lidah kita bisa hidup juga karena lidah kita. Ya. Karena perkataan kita maksudnya. Hidup kita bisa hancur karena perkataan kita sendiri, tapi hidup kita bisa dimuliakan, hidup kita bisa bermegah juga karena perkataan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki hikmat Allah? Gimana supaya kita memiliki hikmat Allah? Supaya kita bisa mendengar dengan hikmat dan juga berkata dengan hikmat. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Allah, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, turut akan perintahnya, taat kepadanya, itu adalah permulaan dari hikmat. Dan hikmat kita akan terus berlimpah-limpah jika kita terus takut, hidup takut akan Tuhan. Dan selalu mengenal yang Maha Kudus, kita akan memiliki pengertian yang luar biasa. Waktu Salomo ditantang, kamu mau hikmat atau mau harta? Salomo pilih hikmat. Karena hikmat itu lebih berharga daripada harta. Lalu Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Dan dia akan memberi kepada semua orang hikmat itu dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Minta sama Tuhan. Dia akan berikan kepada kita hikmat yang kita perlukan untuk menjalani hidup kita dengan benar. Turut akan kehendak dan perintahnya sesuai dengan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kalau kita hidup benar, kita hidup berhikmat, hidup kita diberkati, orang lain yang ada di sekitar kita juga terberkati melalui kita. Melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita. Amin. Mengerti sampai di sini? Jadi, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi, hendaklah kita berhikmat, miliki hikmat Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita juga akan mendengar dengan hikmat dan berkata-kata dengan hikmat. Kita tidak suka mendengar hal-hal yang tidak baik. Kita juga tidak suka berkata-kata hal yang tidak baik. Kita akan berkata-kata hal yang baik, yang positif, yang mulia, dan yang memberkati orang. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus. Refnya saja. Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, ubahkan darah-Mu Yesus, Bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. dijadikan baru, Dijadikan baru. dijadikan baru, Bapak, terima kasih atas firman yang telah kami dengar, dan kami percaya firman ini akan tertanam terus dalam hati kami, menjadikan kami terus sebagai orang yang benar, dan memiliki hikmat di dalam Tuhan, agar kami selalu mendengar dan berkata-kata dengan hikmat dari Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami akan bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu. Mari Tuhan, Engkau selidiki hati setiap kami, sucikan setiap kami, pulihkan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat layak menerima atau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan oleh tubuh dan darah-Mu inilah kami beroleh hidup yang berkemenangan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat roti Bapak Ibu Saudara yang telah disiapkan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Makan. Angkat cawan yang mungkin sudah saudara siapkan dan dengar firman Tuhan. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Dengarkan firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh bersama-sama Tuhan ikut masuk bagian dalam acara perjamuan kudus. Terima kasih, kami sudah diberkati, kami boleh Tuhan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Kau juga memberkati setiap hamba-hambamu dimanapun berada. Biarlah kasih setiamu terus melingkupi kami ya Bapa, melingkupi setiap anak-anakmu, melingkupi hamba-hambamu Tuhan. Kiranya dimanapun berada, hamba-hambamu boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terlebih buat negara bangsa kami Indonesia, Tuhan juga selamatkan negeri ini. Bahkan di tengah-tengah COVID pandemi, pandemi 19 ini, COVID-19 ini, kami boleh sungguh Tuhan berada di dalam perlindungan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua kami, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan, bahkan negara bangsa kami Indonesia diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera serta sukacitamu ya Bapa, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, kita semua saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian acara kita Zoom meeting pada saat ini. Kita sekarang mau berpisah satu dengan yang lainnya. Masih ada berapa menit?
1 menit. Mari kita angkat pujian. Datang pada Tuhan. Pada Tuhan. Ayo. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya.